Pilihannya kan cuma dua. Kalau nggak hamba Tuhan, hamba setan. Kesetiaan itu harus pemisahan dari masa lalu. Bangsamu lah bangsaku, dia pindah ke bangsaan, meninggalkan kewarganegaraannya, ya kan? Demi apa? Karena dia mencintai, karena dia sudah mengalami Kristus, mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Ruth sudah lahir baru, makanya dia memutuskan pemisahan dengan identitasnya. Contoh kita, ketika kita sudah mengecap kebaikan Tuhan, acap kali Tuhan menolong kita, acap kali Tuhan menyediakan apa yang kita perlukan, ya kan? Sayang kalau kita nanggung-nanggung. Ketika kita berharap pada Tuhan, hal-hal yang mustahil, hal-hal yang tidak mungkin, hal-hal yang tidak terpikirkan, bahkan yang belum pernah timbul dalam hati, Alkitab berkata itu yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang mengasihi. Pertanyaan tergantung iman kita. Kalau kamu berkata, kok saya nggak terima, ya kan? Kok saya nggak menikmati, kok saya nggak melihat, belajarlah berjalan dalam pertolongan Tuhan. Belajarlah berharap pada Tuhan. Ketika engkau belajar pada Tuhan, berharap pada Tuhan, ketika engkau belajar berserah pada Tuhan, Tuhan akan turun tangan. Engkau akan melihat dari hal kecil, hal sedang, hal besar. Tuhan akan nyatakan kasih-Nya. Tuhan akan nyatakan pertolongannya dalam hidup kita. Ketika kita berharap pada Tuhan, menyerahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Daud berkata, dahulu aku muda, sekarang aku tua. Aku tidak pernah melihat orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang mencintai Tuhan, orang-orang yang berharap pada Tuhan, meminta-minta. Ya kan? Allahku akan mencukupi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan Tuhan. Tuhan yang kaya, Tuhan yang punya segala-galanya. Tinggalkan hal-hal yang menghalangi kita untuk datang pada Tuhan. Pisahkan diri kita, ya kan? Kita memiliki identitas yang baru. Alkitab berkata, engkau tidak lagi kupanggil sebagai hamba. Yesus berkata, engkau tidak lagi kupanggil sebagai hamba, tapi sekarang engkau kupanggil sebagai sahabat. Ya kan? Karena seorang hamba tidak tahu apa yang dilakukan oleh sahabatnya, tetapi sahabat mengetahui apa yang kulakukan. Kita tidak bisa jadi sahabat Tuhan kalau kita tidak pernah jadi hamba Tuhan. Tahapannya jelas, prinsipnya jelas. Kita harus jadi hamba Tuhan dulu, ya kan? Jadi hamba Tuhan gak harus sekolah teologi. Jadi hamba Tuhan gak harus berdiri di mimbar. Jadi hamba Tuhan itu artinya menghambakan diri untuk berkenan di hadapan Tuhan, melayani Tuhan. Apapun yang kita lakukan, ya kan? Dari bangun pagi, saya sering katakan, dari bangun pagi sampai kita tidur lagi, itu adalah pelayanan. Ketika kita melayani Tuhan dalam keseharian kita, suatu waktu Tuhan akan berkata, kau tidak lagi kupanggil sebagai hamba, tapi kau sebagai sahabat. Tahapannya jelas, kita harus menjadi hamba Tuhan dulu. Pilihannya kan cuma dua. Kalau nggak hamba Tuhan, hamba setan. Jangan di tengah-tengah, nggak bisa, ya kan? Amin. Berikutnya, kesetiaan itu menanggung konsekuensi terburuk. Ketika raja mengeluarkan suatu perintah, tidak boleh ada orang yang menyampaikan permohonan, yang menyampaikan doa kepada Allahnya kecuali kepada raja. Daniel tidak jadi gentar. Kalau kita mungkin kan, tidak ada ancaman aja kamu doa, ya kan? Tidak ada ancaman loh. Apalagi kalau ada ancaman. Saya ingat dulu waktu COVID gitu kan, waktu COVID. Wah, dilarang ibadah. Beberapa orang senang. Ya lumayan ada alasan. Lumayan ongkos nggak keluar. Lumayan persembahan nggak keluar. Tapi beda dengan Daniel. Ketika titah itu, surat itu dikeluarkan, dekret itu dikeluarkan, ia seperti biasanya berdoa pada Tuhan 3 kali sehari. Sekalipun ancamannya adalah buah singa. Ini bukan singa ompong loh ya. Giginya masih di situ, taringnya masih tajam. Bahkan Alkitab berkata singanya disengaja lapar.
Tuhan menguji apakah Daniel tetap setia. Sadrak, Mesak, Abednego diperhadapkan dengan bara perapian yang dipanaskan 7 kali lipat. Orang yang melempar Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, orang yang melemparkannya aja, pengantarnya mati loh. Saking panasnya itu api. Kesetiaan itu butuh ujian. Mungkin ujian kita sekarang bukan lagi gua singa, ya kan? Ujian kita sekarang bukan lagi bara perapian. Ujian kita sekarang beda. Ujian kita lebih tidak tersentuh, lebih tidak terlihat. Godaan kita adalah internet lah, kesibukan lah, ya kan? Nongkrong lah, jalan-jalan lah, healing lah. Godaan kita lebih pada begitu. Godaan kita, kemalasan kita, godaan kita jarak. Godaan kita beda. Godaan saya, atau siapapun kita di sini, beda-beda godaannya. Tapi apapun yang diperhadapkan kepada kita, orang yang setia itu, mari kita belajar dari Rut. Sekalipun tidak ada yang diharapkannya, tapi Rut setia.